Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirojul Munir, NIM 240410700415. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang penanaman dan karakteristik ajaran Islam. Penanaman secara etimologis berasal dari kata tanam, yaitu benih, yang semakin jelas dengan mendapat imbuhan menjadi penanaman yang memiliki arti menumbuhkan ajaran, paham, dan lain sebagainya. Dalam kajian Kamus Besar Bahasa Arab, penanaman berasal dari kata zaro'a yang berarti tanam, menanam, dan penanaman. Menurut salah satu tokoh yaitu Zakia Derajat, dia berpendapat bahwa penanaman adalah sebuah proses atau usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membimbing, melatih, dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Lanjut, metode penanaman ajaran Islam. Yang pertama itu tahap pengajaran. Tahap ini merupakan proses yang dilakukan oleh pendidik dalam mengajarkan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Yang kedua, tahap pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat mengerti dan menafsirkan pemahaman ajaran Islam. Lalu yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan adalah cara bertindak seseorang yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk menanamkan ajaran Islam dalam diri kita itu bisa dimulai dari hal kecil seperti menerapkan kejujuran. Kemudian yang terakhir itu motivasi. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan nasihat atau motivasi yang bertujuan untuk mendorong seseorang agar berubah ke arah yang lebih baik. Lanjut, aspek-aspek ajaran Islam. Yang pertama itu akidah mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, para nabi, kitab-kitab, hari akhir, serta takdir. Keyakinan ini harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Akidah ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas kemusliman dan mempengaruhi perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu ibadah. Ibadah adalah segala bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Prinsip utama ibadah adalah menyembah Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuknya. Lalu yang ketiga adalah akhlak. Akhlak mencakup nilai-nilai moral dan perilaku baik yang harus diikuti oleh semua umat muslim, seperti sabar, rasa syukur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Namun, akhlak juga mencakup perilaku buruk seperti iri hati dan sombong. Lalu yang terakhir, muamalah. Muamalah mengatur interaksi sosial antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan seperti harta benda, perjanjian, dan hubungan antar negara. Lanjut, karakteristik ajaran Islam. Yang pertama adalah sepenuhnya bersumber dari Rabb. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Sedangkan Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan dan dia tidak membuat agama ini. Yang kedua itu sempurna. Kesempurnaan yang terdapat dalam Islam adalah kesempurnaan dalam waktu, minhaj, serta tempat. Yang ketiga, universal. Islam adalah agama universal. Jadi Islam itu bersifat menyeluruh dan berlaku untuk semua orang. Lalu yang terakhir itu mencakup segala fitrah kemanusiaan. Islam adalah agama fitrah, jadi Islam tidak mungkin bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.